Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita masih diberi semangat untuk bersaat teduh bersama pagi hari ini. Itu karena kasih dan anugerahnya semata. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 dengan judul renungan Melayani dengan Tulus. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita menyambut sabdanya. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Ku Persembahkan Hidupku. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah mendengar orang yang bertengkar dan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan? Atau orang yang marah kepada temannya karena temannya tidak bisa membantu dia, sehingga orang tersebut mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah ia lakukan kepada temannya itu. Melalui Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, hingga kami kedapatan tahun baru hari pertama ini. Itu semua adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami boleh mendapati hari ini. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami setiap hari. Itu semua karena kasih dan karunia-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga masih Tuhan beri semangat untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong kami untuk kami boleh memahaminya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberikan gambaran akan kedatangannya kembali ke dunia ini. Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya bersama-sama dengan semua malaikat. Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu mengumpulkan semua bangsa dan memisahkannya seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Raja itu berkata kepada yang di sebelah kanannya, Mari, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah kanan raja? Rupanya mereka telah melayani orang yang lapar dengan memberi makan. Orang yang haus diberi minum, orang asing diberi tumpangan, orang telanjang diberi pakaian, dan orang yang dipenjara dikunjungi, orang yang sakit dilawatnya. Siapakah mereka itu? Kalau kita kan, mereka adalah orang-orang benar. Pada ayat 37, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Hal yang menarik di sini adalah bahwa apa yang mereka lakukan atau pelayanan yang sudah dikerjakan, mereka melakukannya dengan ketulusan hati mereka. Mereka tidak pernah menghitung berapa banyak pelayanan yang sudah dilakukan dan kepada siapa saja mereka melakukannya. Raja mengingatkan apa yang telah diperbuat orang-orang benar tersebut. Raja juga menegaskan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang benar itu dilakukannya dengan ketulusan hati, tidak memperhitungkan untung atau rugi, dan juga dilakukan untuk semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Untuk orang-orang benar, inilah Raja memberikan kerajaan yang telah disediakan baginya. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga Raja berkata kepada di sebelah kirinya, namun Raja memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak memperhatikan sesamanya yang menderita. Mereka hidup dalam keegoisan masing-masing. Mereka tidak pernah mau untuk melayani yang tidak menguntungkannya. Apalagi mereka yang hina pasti dijauhi mereka. Mari kita merenungkan bagaimana pelayanan yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Apakah dengan ketulusan atau hanya untuk mencari popularitas saja? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami kalau di dalam hidup ini kami egois. Kami hanya memikirkan dan mengerjakan bagian kami. Berilah setiap kami, Bapa, kesempatan untuk melayani sesama kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh mengingatkan setiap kami bagaimana melayani Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara,
kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berusaha untuk melakukannya. Hari ini kita akan melihat atau introspeksi pelayanan yang selama ini sudah kita lakukan. Apakah kita juga melakukannya untuk sesama kita? Tuhan menolong dan memberkati kita semua.